bahwa terdapat luka benda tumpul di alat kelamin korban. Orang buntung juga bisa ngaceng ya. Yang nggak ada kan tangannya, bukan burungnya. Gitu. Nah, mantra tanda kutip untuk menghipnotis para korban, guys. Mantranya tung tang ting tung. Siapa yang mau jadi pacarnya Agus Buntung? Nah. Kalau saya ini berani saya masuk Muslim hanya demi kamu. Agama dipertaruhkan. Gus, gimana kamu Gus? Bisa apapun kamu minta saya bahkan bisa berikan. Penyanyi. Apapun yang diminta akan Mas Agus berikan gitu. Minta salaman coba. Kayaknya ya pas dia senyum nih mirip Dude Herlindo. Mungkin cewek-cewek ini nggak mandang fisik ya, mandang muka doang gitu. Ini kan fisiknya nggak bisa dipandang gitu ya, dari tembus pandang gitu kan, mana fisiknya gitu. Let's go. Mungkin ide yang diborgol itu bukan tangannya, karena tangannya nggak ada, burungnya. Tahu, Agus nih bos, tamplek dong. Iya. Agus Buntung diancam 12 tahun penjara. Waduh, gimana nih? Gus. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Kembali lagi kita akan membahas kasus Mas Agus. Anjay lah. Agus lagi. Tapi bukan Agus Wawa ya. Sekarang ada yang baru, guys. Agus Buntung. Butuh dipentung. Loh. Kenapa seperti itu? Jadi kasus ini adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus ya. Kebetulan Agus ini disabilitas. Makanya disebutnya Agus Buntung. Di mana Agus Buntung ini dilaporkan oleh 13 korban yang merasa dirinya diperkosa atau dilecehkan, dan beberapanya adalah anak di bawah umur oleh Mas Agus Buntung, bukan Bunting. Kalau Bunting mah buta dan tidak penting. Agus salah dulu. Nggak canda ya. Jadi di sini Mas Agus Buntung ini diancam 12 tahun penjara, terancam 12 tahun penjara jika terbukti dirinya melecehkan para anak di bawah umur. Nah, jadi bagaimana sih cewek-cewek ini bisa kepincut sama Mas Agus Cabul? Nah, Let's Go sebutnya Cabul ya, cakep, buntung, lucu. Tapi gini dia kayak cakep deh. Kalau nggak cakep kan nggak mungkin 13 cewek terkesima dengan rayuan mautnya Mas Agus dong gitu. Jadi Let's Go rasa bukan cuma 13, kayaknya lebih banyak, tapi malu aja ngelapor gitu. Ternyata saya terkesima dengan Agus Buntung, anjir. Emeng doang. Memang yang namanya Agus nih kalau ngomong nih bikin kita lupa diri. Terutama Mas Agus Buntung dan Mas Agus satu lagi tuh. Agus yang lain mantep, masih baik hati ya. Ya bahkan kepolisian sekarang dia udah nggak ragu-ragu lagi untuk menangkap tanda kutip orang cacat ya. Karena di kepolisian kan ada cacat hukum. Cacat hukum yang dilakukan oleh para oknum. Nah, jadi sekarang dia juga menangkap orang-orang cacat dan disabilitas yang memang melanggar hukum, guys. Jadi kita lihat aja salah satu omongan dari Pak Polisi ya tentang masalah Mas Agus Buntung ini. Kita sambil makan dulu ya, ngemil dulu ya. Nonton Let's Go memang paling enak sambil makan mie tadi. Ngemil dia. Siapkan cemilan kalian. Kamu harus tahu ini. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jak menyalawi. Agus nih bos, tamplek dong. Wow. Banyak di antara para netizen beranggapan bahwa polisi telah melakukan salah penangkapan terhadap tersangka pelaku kejahatan seksual dengan alasan tidaklah mungkin atau mustahil seorang difabel tanpa lengan atau lengan buntung bisa melakukan kejahatan seksual atau Anjay! Orang. Lagi-lagi polisi salah lagi. Satu hal yang harus kalian ketahui bahwasanya tidaklah mungkin seorang polisi menetapkan satu tersangka tanpa adanya alat bukti yang sah. Bahkan hasil visum mengatakan bahwa terdapat luka benda tumpul di alat kelamin korban. Kalian pikir apa? Sikat gigi kodomo? Jadi Pak Polisi bilang ya, netizen ini beranggapan bahwa polisi salah-salah mulu nangkap orang dengan alasan orang ini adalah difabel. Nah, ternyata guys, orang buntung juga bisa melakukan kejahatan seksual. Nah, orang buntung juga bisa ngaceng ya. Yang nggak ada kan tangannya, bukan burungnya gitu. Buntung bukan tanpa burung, ya itu benar gitu. Ini kan tanpa tangan doang. Burung masih bisa tegak berdiri. Masih bisa mencari, anjay lah. Bukan. Nah, hal ini sangat bertolak balik dengan fakta akun TikTok pribadinya. Di sana, ia bisa mengendarai motor, bermain alat musik, dan sejenisnya. Pertanyaannya, mau makan? Masa nggak bisa? Mau pasang baju? Masa juga nggak bisa? Dan yang paling mengejutkannya itu adalah ketika sudah ada 13 orang yang melapor atas tindakan kejahatan seksual ini, dan bahkan 3 diantaranya masih dalam kategori di bawah umur. Sampai saat ini kalian masih belum percaya seorang difabel tanpa lengan bisa melakukan tindakan
tindakan kriminal, ingat teman-teman sekalian, siapapun itu, mau nggak ada lengan, nggak ada mata, itu semuanya sama di mata hukum. Ya kata Pak Polisi ya, mau nggak ada lengan, mau nggak ada mata, Agus-Agus juga. Itu sama di mata hukum katanya. Nah, jadi dia bilang di sini ada 13 orang yang mengajukan tindakan pelaporan, 3 diantaranya itu masih di bawah umur, guys. Terus dia bilang, kalian masih percaya orang difabel tidak bisa melakukan tindakan kejahatan? Wah, saya semenjak kasus Agus Salim itu nggak percaya, Pak. Sekarang jadi percaya, Pak. Setelah Agus Salim melaporkan Teh Novi, semua orang difabel saya percaya dia bisa melakukan tindakan kejahatan kalau dia mau. Tapi kalau pencabulan kaget juga sih. Orang buta tidak bisa dipidana, Gus. Nggak bisa dipidana. Emangnya di rumah sakit, di penjara nanti ada yang ngurusin, mencebokin apa segala macam. Ini kemarin kok Alvin Lim bilang orang disabilitas tidak akan bisa dipenjara. Nah, akankah Mas Agus Buntung menjadi orang pertama yang akan dipenjara? Enggak, jadi orang kedua. Yang pertama Agus Salim. Ya canda ya gitu. Yang akan dipenjara untuk diinterogasi gitu. Memang ada. Apakah akan dibuatkan penjara khusus untuk khusus disabilitas setelah adanya kasus Mas Agus Salim yang diduga menggelapkan donasi? Atau Mas Agus Buntung tindakan pencabulan? Nah, ini pertanyaan kita kan, akankah ada penjara khusus untuk orang-orang seperti ini? Nah, kita bedah juga bagaimana cara Mas Agus ini memberikan omongan-omongan cinta terhadap para wanita sehingga ditaklukkan tanpa lengan. Kita lihat aja ya. Lapar mata tuh, luntur pupurannya. Nanti kayak apa mau ke kampus? Kakak bersihin diri, sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat. Kakak mau nekat lagi? Bisa tidak aku minta jangan nekat? Coba, nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok-cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok-cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau cabul? Kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Anjay, Mas Agus. Mas Agus akan tetap di sini untuk mencari dan memberitahu bagaimana cara kesuksesan. Anjay. Jadi di sini ceritanya ada seorang cewek, modusnya Agus, cewek lagi sedih gitu, diputusin pacarnya atau nggak apa. Karena di daerah kampus kan, jadi Agus nih ngeliat, terus Agus ini nyamperin si cewek ini, memberikan kata-kata motivasi, guys. Karena pada saat ini kan, cewek ini dia tuh hatinya lagi down gitu ya. Dia lagi susah banget. Siapa orang yang lebih susah daripada cewek patah hati? Ya Agus Buntung ini. Karena nggak ada lengan. Itu lebih susah apa lagi, guys? Kita ngelihat Agus itu kan kasihan banget. Jadi mendapatkanlah kata-kata motivasi dari Mas Agus Buntung. Apalagi dibilang bersihkanlah air matamu. Nanti kamu tidak bisa sholat. Anjir, itu kan menyentuh banget ya. Nanti kamu pupur tuh bedak ya gitu. Make upmu ya gitu. Tuntur pupurmu, anjay. Ini cewek mana nggak kelepek-kelepek, guys. Cewek itu nggak mandang fisik. Mandang omongan yang pertama, yang kedua mandang duit, guys. Pokoknya kalau cowok, itu kelemahannya di mata. Kalau cewek, kelemahannya di telinga, anjay. Itu dia lagi down banget melihat orang yang lebih down memberikan semangat. Kan dia nggak boleh patah semangat, kan? Oh, ternyata Mas Agus ini omongannya manis. Jago silat juga kayak Agus sebelah. Muridnya Iko Uwais sama gimana nih, gitu. Lidahnya jago banget silat tuh, goyang. Jago banget nih. Nah. Dan bahkan kabarnya dia punya mantra tanda kutip untuk menghipnotis para korban, guys. Mantranya tung tang ting tung. Siapa yang mau jadi pacarnya Agus Buntung? Nah, gimana mantranya? Coba Mas Agus, mantra apa sih Mas Agus yang punya? Saya punya bawaan mantra di tas saya isinya. Itu bawaan mantra dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah biarin. Bukan hanya kebetulan. Saya nak mau kamu disakitin lagi. Pertama kali kamu ketemu kakak nak boleh nangis. Saya tidak senang kakak jangan. Kakak harus kuat dengan cobaan yang kakak alami. Saya sudah bertubi-tubi ngalamin cobaan. Sehingga saya bisa maju. Kakak harus bersama saya, bahkan harus melebihi saya. Saya nak kenal kamu sumpah. Tapi satu perjuangan kamu yang sangat luar biasa ya Allah. Saya berani kalau saya Hindu ya berani saya masuk Muslim hanya demi kamu. Anjay, Mas Agus Buntung ya.
Dia bilang, saya ini Hindu, tapi demi kamu yang saya baru kenal, itu saya berani masuk Muslim. Anjay. Cewek kalau di kayak gini, siapa yang nggak kelepek-kelepek, guys? Baru ketemu gitu. Ngelihat sedih, terus Agus bilang, kamu nggak boleh sedih, kamu harus sukses, kamu harus kuat. Ini cobaan, saya juga banyak cobaannya. Nah, lihat kan tangan saya aja kan. Cewek kalau kan melihat ya, dia psikologis dia, aduh, cobaanku aja, aku kira cobaanku berat, ternyata Mas Agus lebih berat cobaannya, nggak ada tangan gitu loh. Apalagi dia bilang ini takdir ya, dan saya berani masuk Islam, pindah agama dia berani coy. Agama dipertaruhkan. Gus! Gimana kamu Gus? Gus. Yang namanya Agus nih ada-ada aja yang terlibat dalam kasus tindakan kejahatan. Di luar itu, nama Mas Agus bagus. Ini bukan karena kebetulan. Kakak jangan sampai disakitin lagi. Cukup segitu kak. Kamu mau coba? Jangan nekat gara-gara hal sepele. Kamu pasti bisa. Apapun kamu minta saya bahkan bisa berikan. Anjay! Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak nak berinspirasi. Buktiin bahwa kakak itu bisa. Anjay, keren banget. Coba jadi bilang kakak cantik gitu. Saya tahu kakak bisa gitu. Jangan nekat gara-gara hal yang sepele gitu. Dia bilang kamu pasti bisa. Apapun yang kamu minta akan saya berikan. Gila! Mas Agus, apapun yang diminta akan Mas Agus berikan gitu. Minta salaman coba. Coba salaman guys. Apapun yang kamu minta, saya akan berikan. Minta salaman dong. Itu tidak bisa kamu berikan. Alah, omong kosong Gus. Nah, bisa jadi kan itu. Apa seperti itu Mas Agus. Nah, ini kita bisa lihat rayuan ya. Ini kita konteksnya adalah rayuan. Itu lihatlah Mas Agus ini. Mas Agus pinter banget ngomongnya. Kayak sales MLM, dahsyat. Selamat pagi, dahsyat. Sales MLM kalah nih anjay sama Mas Agus. Tapi gue rasa nggak cuman omongannya aja ya. Kalau kita lihat Mas Agus ini, dia tuh agak lumayan ganteng guys. Bahkan dia bisa mengendarai motor ya. Ini Mas Agus mengendarai motor. Nah, lihat ya. Pakai kaki dia mengendarai motor. Kalau kita lihat, ini mata Let's Go aja kayaknya ya. Pas dia senyum nih mirip Dude Herlino. Maaf Bang Dude gitu. Tapi dari wajah ya, wajahnya Agus ini terlihat seperti Dude Herlino, artis sinetron, anjay. Makanya Let's Go bilang, mungkin cewek-cewek ini nggak mandang fisik ya, mandang muka doang gitu. Ini kan fisiknya nggak bisa dipandang gitu ya, dari tembus pandang gitu kan, mana fisiknya gitu. Tapi mukanya Let's Go melihat sih, karena sebagai pecinta sinetron ya, apalagi sinetron Agus dan Wawa. Mukanya si Agus Buntung ini mirip Dude Herlino menurut Let's Go. Mas Agus ya, yang Buntung jadi resmi tersangka, nah dikawal ya, nggak diborgol. Ini nggak bisa ya, kadang nggak bisa diborgol. Nih Pak Polisi, Let's Go, mungkin ide yang diborgol itu bukan tangannya, karena tangannya nggak ada, burungnya. Tolong burung Mas Agus itu diborgol ya, karena yang berbuat masalah itu memang burung Mas Agus gitu. Pertanyaan Let's Go yang pertama, dia grepe-grepenya gimana? Coba kalian membayangkan Mas Agus ini melakukan pelecehan seksual, itu dia grepe-grepenya gimana? Pakai kaki kan berarti? Dan kalau diruda paksa nih Let's Go, pikir ya, karena korbannya kan sampai 13 ya, diruda paksa. Jadi kan kekuatan kakinya dia itu setara dengan kekuatan tangannya. Bisa aja dia dipeluk atau disekap. Pakai kaki guys. Udah pakai kaki, bau kuku lagi, bau kuku kaki itu bisa terjadi kan, karena sepertinya bisa melakukan apapun dengan kakinya, bahkan dengan menyekap korban mungkin dia bisa melakukan dengan kakinya gitu. Kita nggak tahu kaki dia sekuat apa guys. Mungkin dia nendang pintunya bolong, nah para korban ketakutan, ntar kepala saya ditendang, kepala sama badan saya misah, nah kena tendangan Agus Buntung. Nah yang kedua dia juga bisa main alat musik ya. Nah jadi memang sebenarnya Mas Agus ini tipe cewek banget, tipe impian para cewek ya. Yang pertama nggak main tangan, nggak main tangan kan dia gitu. Yang kedua nggak grepe-grepean gitu, pakai tangan nggak bisa grepe-grepe kan dia. Pokoknya yang namanya Agus ini, seperti Mas Agus Buntung dan Mas Agus Salim itu idaman cewek-cewek banget. Yang satu nggak bisa jelalatan kan sama cewek lain, sama cowok mungkin ya, nggak tahu juga kita ya gitu. Pertanyaan ini ya. Yang satu lagi nggak main tangan, nggak kasar, nggak grepe-grepe. Nah idaman sebenarnya mereka berdua ini. Dan gara-gara kasus Agus ini yang bertubi-tubi ya, nama Agus ini jadi tanda kutip ya, lumayan jadi perhatian netizen ya. Karena yang pertama ada Agus Buntung ya gitu. Masalahnya ada di burung gitu. Mas Agus Salim gitu. Masalahnya ada di donasi ya gitu. Juga Agus Syamsuddin. Agus Syamsuddin gitu pernah bermasalah sama pesulap merah gitu. Setelah perdukunan.
Jago juga dia ngomong, Agus Samsudin. Terus ada juga katanya Agustina ya, dokter penipuan itu. Penipuan, dia sarjana perikanan tapi jadi buat dokter kecantikan gitu. Itu katanya penipuan Agustina. Lalu ada juga Agus Bakar. Ada Agus Bakar, guys. Ini ada deh, coba kalian lihat ya. Nah, cari ya. Nih, Lesku baru tahu nih, ada nih. Tidak terima dipecat, Agus nekat bakar kantor pajak Lampung Utara. 500 juta Agus. Agus bakar, coy. Anjay lah. Jadi let's go. Mungkin memprediksi 2025 ini untuk 1 tahun di 2025 akan jarang banget ada yang namanya Agus gitu. Tapi ini hanya Agus-Agus beberapa ya. Agus yang lainnya banyak banget prestasinya. Kita tahu sendirilah. Jadi gimana menurut kalian, guys, tentang Mas Agus Buntung ini? Jadi untuk para korban Agus Buntung bisa dilaporkan ya. Gue yakin korbannya nggak cuma 13, pasti lebih dari itu, dan beberapanya anak di bawah umur, yang terutama cewek ya. Memang cewek ini sangat lemah banget dengan omong-omongan lelaki. Kalian lihat aja kalau nggak percaya. Kalau kalian bingung ya, kenapa sih rayuan Agus Buntung ini bisa sampai ngenaknya ke perempuan? Lihat itu, siapa? Vicky siapa itu? Vikinisasi. Konsonan langit yang akan menjadi sebuah takdir cinta kita, menjadikan hamparan bahwa saksi ini, detik ini, secara sinaran ultrasound yang mulai diaungi oleh Green Day, akan menjadikan beris cinta kita menjadi nyata. Dapetin Angel Elga, coy. Cakep banget itu Angel Elga dulu. Saskia Gotik, coy. Anjir, Saskia Gotik aja kena tipu tuh sama bikinisasi. Karena cewek itu benar-benar nggak mandang fisik dia, mandang bisik. Apa yang dibisik-bisik, nah itu yang dipandang. Loh. Ini cewek emang kelemahannya di telinga, kalau cowok kelemahannya di mata gitu. Itu deh guys tentang Agus Buntung kali ini. Nah kalau seru kita bisa update kasus Agus Buntung juga nih, selingan daripada Agus dan Wawa sinetronnya. Nah, thank you banget yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye. Ngopi dulu.